balik lagi bersama kita di BBK, Bisik-Bisik Kelembagaan Pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang event Jogja International Travel Mart 2022 yang diselenggarakan di Hotel Ambarukmo Plaza. Yuk ikutin keseruan kita waktu wawancara sama narasumbernya. Ayo, dadah. Baik, selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu dan tempatnya pada pagi hari ini untuk mengenai tugas akhir kami untuk mewawancarai salah satu lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan event Jogja International Travel Mart yang ke-13 pada tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Friska Auliasari dari program studi bisnis perjalanan wisata Universitas Gadjah Mada. Saya selalu moderator pada pagi hari ini bersama teman saya Ahmad Isada dari prodi bisnis perjalanan wisata. Saya Zara Maulana dari prodi bisnis perjalanan wisata. Oke, ya, terima kasih juga. Saya Edwin selaku ketua pelaksana Jogja International Travel Mart tahun 2022 kemarin. Ya, selamat datang di kantor Asita di Jakarta. Sebelumnya boleh tahu mungkin bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat semuanya. Mudah-mudahan ada juga sehat semua ya. Mungkin contohnya kalau bisa berkenalan dulu. Perkenalkan, saya Dedi Pranowo Erdiono, Ketua Studi BRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mewakili teman-teman PPD BRI Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswi UPM pariwisata ya. Silakan kalau mau ngobrol santai tentang JTM siap. Lalu mungkin bisa disampaikan bahwa ini Bapak berperan sebagai Ya, kami dari BPJPRDIY, saya pribadi sebagai ketua salah satu dari panitia karena JTM ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, juga Asista dan Masyarakat dan BPJPRDIY. Unsur-unsur kepanitiaannya PSI juga ada di dalamnya. Dari Wakil Ketua Bidang Promosi Pariwisata Mas Pak Muhammad dan juga Ibu Ikan itu juga dari tim kepanitiaan seperti itu. Jadi hari ini termasuk dalam part of event JTM sebelumnya. Betul. Oke. Mungkin boleh langsung ke pertanyaan di bagian pertama. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang menonton dan mungkin yang belum tahu ya Pak, kapan dan di mana sih event Jogja International Travel Mart yang ke-13 tahun 2022 ini dilaksanakan? Oh ya, Jogja International Travel Mart yang ke-13 ini kemarin kita adakan di Hotel Royal Ambarukmo di Jakarta ya pada bulan kemarin ya September ya karena tahun ini kita berubah mestinya setiap tahun itu di bulan Mei atau Juni ya, cuman tahun ini karena berkaitan dengan pandemi masih tarik ulur kemarin karena sebelumnya masih dari pemerintah apakah tetap dilakukan atau enggak, makanya kemarin kita adakan di sudah mendekati tutup tahun, biasanya sih kita di pertengahan ya, kemarin diadakan di Hotel Royal Ambarukmo. Kemudian event Jogja International Travel Mart ini dihadiri oleh siapa saja ya? Yang menghadiri buyer dan seller ya. Jadi seller itu tentunya prioritas adalah pelaku usaha, travel agent dan hotel itu dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian nanti sebagai penambah sebagai opsionalnya itu rekan-rekan kita dari Solo, Magelang atau Semarang. Jadi Jogja Semarang. Jadi kita bagi untuk Jogja itu sekitar 90%, 10%-nya itu kita share ke teman-teman di daerah Jawa Tengah. Ya, jadi 40% itu adalah hotel dan travel agent yang ada di DIY.
Ya, Kalau boleh dijelaskan event BITM tahun 2022 ini mengusung tema seperti apa ya? ya, jadi kalau tidak kita potensi pariwisata yang ada di daerah Maju Jakarta pasca pandemi, kita sangat bangga dengan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Karena apa? Masa-masa seperti ini sangat sulit bisa mendatangkan buyer ya ke Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Ternyata kemarin ada kurang lebih ada 7 negara yang bisa hadir. Salah satunya Prancis, kemudian Kanada, Thailand, dan Malaysia dan lain-lain. Ini membanggakan bagi kita. Dan ini adalah pertemuan antara buyer dan seller. Ya. Jadi kita mendukung keberadaan Bandara Internasional Airport, ya, Jakarta International Airport, untuk bisa mendatangkan wisatawan asing. Ya. Dan ini direspon oleh Bandara YITA dengan membuka penerbangan internasional. Salah satunya yang akan dibuka adalah dari Qatar nantinya. Di Qatar dan juga sekarang dari Thailand di bulan Desember di Thailand akan masuk. Kembali lagi ke JPMC ini kan itu sudah 10 tahun yang lalu kelihatannya pelaksanaan itu, dan ini menunjukkan bahwasannya daerah Maju Jakarta sangat potensi untuk sektor pariwisata. Terbukti PKB kita lokomotif perekonomian itu salah satunya adalah di sektor pariwisata. Setelah pendidikan, ya, antara pendidikan dan pariwisata. JITM ini yang kemarin kita akan bulan September, kalau tidak salah 12 sampai 14 September juga kami, ya, anggota kami juga ikut berpartisipasi menjadi sellernya, terutama bintang yang KBC tantangannya adalah pasar luar negeri. Kami tidak untuk kemungkinan yang non bintang juga ikut serta. Kemarin ada beberapa yang bintang juga ikut serta. Ini menunjukkan kesamaan antara kita, antara pemerintah daerah dalam hal ini peserta koleksi dan mereka dengan stakeholder regional, masukan TNI. Saya kira ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau udah tahu dari mana aja sih Pak ini para buyer didatangkan dari negara mana saja? Iya, kalau kemarin kita mendatangkan buyer itu dari Eropa dan Asia, ya, dan ada juga dari Middle East, ya, dari Arab, ada dari Belanda, Spanyol, kemudian beberapa negara di Asia, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, kemarin ada dari Kamboja juga, ya. Yang minus pada tahun ini Jepang dan Korea, karena mereka bulan September kemarin belum mengizinkan warga negaranya untuk keluar negara. Biasanya mereka pasti, oh ya, nggak ada India juga. Pak, untuk selanjutnya bagaimana sih Pak mekanisme antara seller dan buyer dalam pertemuan juga internasional datang tahun ini? Iya, mekanismenya itu sama seperti tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan sistem round robin. Jadi round robin itu seller meet buyer itu dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan oleh para OC. Jadi kita tempatkan mengikuti mungkin sekitar 5 sampai 7 menit dan mereka ketemu, kemudian masih batas waktu dan mereka harus berpindah ke table seller lainnya, sehingga semua seller akan dikunjungi oleh para buyer. Itu namanya sistemnya round robin. Berarti bergantian gitu ya? Bergantian, ya, bergantian.
orang, ketemu dengan satu seller, kemudian pindah ya dengan waktu sudah kita tentukan. Rata-rata waktu biasanya 5-7 menit, tergantung dari berapa banyak si seller maupun berapa banyak yang beli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau bisa dijelaskan mengenai metode seperti apa yang digunakan selama berlangsungnya event Jogja International Travel Mart dalam pertemuan antara seller dan buyer. Mengenai sistem rollover seperti tadi, itu kan lebih para buyer ya Pak ya, datang ke stand-stand para seller. Nah, tujuannya itu seperti apa sih? Kenapa dibikin seperti itu? Ya, jadi kalau ada sistem yang sistem appointment namanya PSE itu juga diterapkan oleh dunia internasional juga. Hanya seperti itu, si buyer dia mungkin tidak akan mengunjungi para semua seller karena dia hanya dia akan membuat appointment ke siapa yang dia butuh, siapa yang dia perlukan. Jadi dia sudah buat appointment dulu, misalnya hari Senin jam 10 sampai 10.15 itu dia akan mengunjungi booth-nya atau travel ini. Nanti jam 10.30 sampai 10.45 dia akan mengunjungi. Nah, itu dia, sehingga ada beberapa seller mungkin akan kekurangan buyer. Ya, jadi tidak kalau yang non-drop ini memang sistemnya setengah dipaksa. Ya, dia harus mengunjungi semuanya karena kita sudah berikan waktu khusus buat mereka semua untuk mengunjungi semua table-table yang ada di seller. Yang beda dengan sistem PSE itu dia pre-appointment, jadi dia sudah janjian, dia sudah email apakah berkunjung ke boothmu tanggal segini jam segini. Nah, itu biasanya bisa dikonfirm bisa enggak, tapi rata-rata pasti dikonfirm karena ada yang berkunjung. Nah, itu ada potensi bahwasanya mungkin si seller akan hanya tetap tarikan dari buyer, jadi mungkin ada cuma dapat satu cuma dua. Jadi biar semuanya itu dapat sama rata Ya. Lalu kalau boleh dijelaskan apa sih sebenarnya alasan utama dari dibentuknya event Jogja International Travel Mart ini yang biasa diadakan rutin secara setahun-setahun? Ya, ini pastinya pertama adalah untuk mempromosikan pariwisata Indonesia khususnya juga. Ya, itu adalah tujuan utama kita. Kemudian ketika kita mengajak mereka ke sini, sehingga mereka bisa melihat langsung, ketemu langsung dengan para seller, dengan industri yang ada di Jogja. Mereka juga akan melihat destinasi atau objek wisata yang update apa saat ini misalnya saat ini kalau untuk Jogja Internasional ini kan memang 100% adalah orang asing ya, bukan domestik. Nah, mungkin dari beberapa dari mereka yang baru datang ke sini yang wajib biasanya kita jual produk itu kita itu apa sih misalnya katakanlah jadi berbuku atau apa, dan ini yang wajib. Ini kan mereka juga melihat karena nanti mereka akan menjual ke customernya apa sih yang berbuku itu seperti apa. Mereka akan seeing in believing, jadi mereka udah melihat seperti ini yang ternyata canggih itu seperti ini, keraton itu seperti ini. Berarti lebih biar semuanya itu juga ini ya terkenal gitu, orang-orang banyak yang mengenal. Ya. Lalu untuk selanjutnya, yang katanya itu International Travel Mart ini adalah tujuannya itu kan kita dari tempat apa ya. Lalu untuk tujuan utamanya itu berfokus pada bidang apa atau fokus dengan tujuan apa? Ya, jadi jelas kita ingin mengembangkan sektor pariwisata, ya, mendatangkan pelaku asing, ya, yang selama ini bisa hidup kayak Perancis, Kanada, ini kan pasar yang baru. Ya. Namun kemudian ini juga harus didukung oleh akses, ya, akses yang bisa
sampaikan ya, kita mengapa sih kok nanti akan ada, karena kita juga buka penerbangan internasional dari Thailand itu juga pasarnya kan dari Prancis, Kanada dan lainnya bisa juga di Jakarta. Kita ini merubah image bahwasanya Indonesia itu baik. Indonesia itu ada beberapa destinasi termasuk yang harus kita angkat juga gitu lah, ya tidak hanya melulu wisata asing, ada pilihan yang ada pilihan destinasi datang ke Indonesia. Penerbangan apalagi di sini kan banyak banget destinasi wisata yang mulai ada wisata yang tanpa sudah banyak banget musiknya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak Ibu sebagai Ketua Jogja International Travel Mart yang ke-13 sekaligus sebagai anggota dari ASIKAL ya Pak, mengenai tujuan event Jogja International Travel Mart ini, apakah tujuannya sudah tercapai atau mungkin masih ada yang belum tercapai? Ya kalau tujuannya ya tergantung dari dua sisi yang kita melihat. Tercapainya tentunya ya tercapai karena banyak agen-agen baru yang akan mensupport Jogja. Rata-rata yang kita undang itu adalah mereka para agen yang baru yang belum pernah, ya setiap kali itu akan berganti orang. Tidak tercapainya bisa jadi banyak faktor ya. Pertama ya mungkin kendala dari accessibility-nya pesawat yang berkurang. Jadi mungkin apalagi setelah pandemi ini masih belum begitu normal schedule pesawat, sehingga target kita katakanlah yang kita mengejar untuk market sekarang yang tetangga dekat dan bisa ke Malaysia itu juga masih belum pulih seperti sebelum pandemi. Itu yang kalau kita sih belum tercapainya di situ pesawat. Jadi tujuan yang sudah disampaikan itu travel agent yang masih baru sudah berhasil untuk mempromosikan itu ya Pak. Dan yang belum tercapai mungkin kendala dari penerbangan ya Pak, karena masih dalam masa pandemi. Dan kemudian dengan adanya event ini, sinergi atau dampak positif apa yang telah didapatkan untuk perkembangan ekonomi melalui event Jogja International Travel Mart yang telah dilaksanakan pada bulan September lalu ya Pak? Ya, sinerginya sinergi dampak ekonomi ya. Iya betul. Ya, pastinya gini, karena pariwisata itu merupakan pilar ya kalau di daerah sendiri Jakarta selain pendidikan. Jadi turunannya pariwisata itu ketika wisatawan sudah datang, pasti impact-nya itu adalah ke industri-industri lainnya yang berhubungan dengan pariwisata pastinya. Ya, restoran, transportasi, kemudian oleh-oleh, kemudian apa ya, souvenir dan lain-lainnya. Jadi apa ekonomi itu akan bergerak ketika wisatawan ini sudah datang ke Jogja, kemudian mereka akan membelanjakan uangnya. Jadi ada expense yang mereka keluarkan, yang itu mendapatkan dampak langsung ke pelaku industri di Jogja. Ya, itu tadi seperti saya sebutkan ya, paling tidak ya culinary, ya itu tadi oleh-oleh dan lain sebagainya. Berarti dampak ekonomi di sini berarti para pengunjung itu mengeluarkan uangnya secara langsung kepada pelaku-pelaku pariwisata di Yogyakarta ini. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan memberikan. Selanjutnya menurut Bapak Nadia, apa saja sih dampak positif yang dapat dirasakan Ya, dampak positifnya sangat luar biasa. Kita sekarang sudah dikenal oleh negara-negara yang mengenal Indonesia itu ada Jogja. Ada salah satunya ada Jogja yang istimewa. Mereka selama ini hanya mengenal Bali. Ini adalah suatu momentum investasi kita untuk branding. Ya,
bahwasanya Jogja itu mempunyai destinasi wisata yang beragam. Dari segi budaya yang saya sampaikan tadi, alam, kemudian religi, itu ada semua. Kita tujuh besar Kauman, tapi kita ada satu destinasi yang sangat Sunan Kalijogo. Ya, ini dari wisata asing kalau bisa di-create untuk penjelasan pada baik, ya akan bertahan. Jadi tadi data positif untuk jadi Betul. kemudian kalau data positif Ya jelas ada menjadikan okupansi hotel ya dan restoran itu meningkat. Ya. Mengapa? Karena branding tadi. Ya, branding ini akan menjadikan suatu destinasi meningkat kunjungannya, otomatis meningkat juga okupansi hotel maupun restoran di dalamnya. dia kan bersinggungan nih Kak dari data sudah Bapak tambahkan. Kemudian ada lagi Pak kalau dampak negatif. Saya kira dampak negatifnya itu sangat minim ya, tapi kita masih berusaha untuk bisa lebih memperdekat itu adalah akses orang bisa datang ke Jogja. Ya, ini butuh perjuangan. Ya alhamdulillah bandara ya bisa sampaikan akan ada Qatar, kemudian yang ke Thailand. Tapi sekali lagi dengan situasi dan kondisi yang masih abu-abu 2023 ekonomi global ini juga akan menjadikan kita tanda tanya. Tapi jangan takut, kita tetap optimis untuk bisa meraih itu. Ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya berdasarkan dengan apa yang saya baca di artikel, jumlah wisatawan mancanegara mulai lebih banyak mengunjungi Jogja daripada Bali. Kira-kira apa sih Pak yang menjadikan Jogja lebih banyak dikunjungi daripada Bali? Ya, tadi saya sampaikan orang itu akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain, itu salah satu faktornya adalah akses ini. Dan Jogja aksesnya lebih terbuka dan lebih mudah dicapai. Jalur darat bisa dari Pulau Jawa, jalur udara hanya kita tidak bisa jalur laut. Jadi dari jalur kalau Bali itu kan dia hanya bisa ditempuh jalur darat. Sementara kita jalur darat lebih menguntungkan, terutama dari sesama Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa yang terdekat seperti Lampung, Sumatera Selatan itu sekarang karena akses jalan tol sudah buka, jadi rata-rata sudah jalan darat sudah lebih memungkinkan. Kalau Jawa Timur atau Jawa Barat itu sudah pasti, Jakarta apalagi. Nah ini yang membuat Jogja itu lebih potensinya lebih terbuka, lebih banyak wisatawan daripada Bali. Apalagi saat kemarin. Nah, ini kedepannya kita akan lihat akses mana yang lebih banyak pesawatnya yang terbang Jogja atau Bali, sehingga nanti Jogja akan bisa lebih semakin ramai penerbangan tambahan dari luar negeri. Berarti Jogja lebih banyak dikunjungi itu karena aksesibilitasnya lebih mudah daripada Betul ya. Lalu melalui artikel yang telah saya baca dari berita Jogja Indian Times, di sana kan masih terdapat sebuah kendala mengenai penerbangan internasional melalui Yogyakarta International Airport (YKI) untuk mendatangkan wisatawan dari mancanegara. Kalau boleh tahu kendala apa yang dihadapi, seperti apa ya Pak? Kendala mengenai penerbangan tersebut? Ya, sebenarnya kalau kendala itu kami tidak bisa menjawab ya secara langsung, karena itu sudah otoritasnya daripada Kemlu. Nah, kan pasti banyak faktor. Ya, salah satu yang kami dengar itu adalah
35 pesawat. Selama pandemi ya mungkin hanya sisa belasan, sisa 10 ya. Untuk jadwal terbang itu sudah sangat kecil ininya sekarang kemungkinannya, karena mereka lebih prioritaskan penerbangan dalam negara mereka sendiri. Itu yang kita ketahui secara umum, tapi lebih spesifik sih tentunya airline dan ini yang lebih tahu ya, dan kementerian perhubungan yang lebih tahu. Baik, berarti secara langsung dari kendalanya memang dari pihak airlines-nya ya Pak ya, tidak memadai mungkin dari pesawatnya. Ya. Dan kemudian menurut informasi yang saya dapatkan, event ini lebih berfokus kepada pengembangan desa wisata dan juga hotel di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak event ini lebih berfokus kepada dua hal tersebut? Ya, pertama desa wisata ini kan memang menjadi program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Ya. Yang kedua, hotel memang hotel yang selama ini kena dampak pandemi sehingga okupansi mereka sangat rendah. Nah, oleh sebab itu kita mendorong wisatawan ini untuk kembali mengunjungi Jogja, kemudian menginap bukan hanya 1 malam, mungkin ya lebih dari 1 malam, 2 malam atau 3 malam, sehingga kembali mendongkrak tingkat hunian hotel yang ada di Jogja. Itu sih simpelnya seperti itu. Kemudian selain hotel dan desa wisata, target apa saja sih yang difokuskan dalam event Jogja International Performance ini untuk meningkatkan pangsa pasar pariwisata di Indonesia ini, khususnya daerah istimewa Yogyakarta? Iya, selain desa wisata dan hotel, kita lebih menargetkan juga ke wisatawan yang berbasis MICE. Ya, jadi meeting, insentif, convention dan exhibition. Jadi meeting yang sekarang yang harus kita push para wisatawan masuk ke Jogja, karena segalanya kita sudah miliki. Fasilitas untuk meeting itu kita memiliki semua hotel dari 5 sampai 3 itu fasilitas meeting sudah terpenuhi, transportasi kita juga sudah penuhi semua. Jadi yang meeting ini yang lebih digerakkan oleh rekan-rekan bisa meeting ini bisa ditarik ke Jogja. Nanti selain hotel dan desa wisata, MICE ini menjadi penggerak selanjutnya ya Pak, di event di pariwisata Jogja ini. Selanjutnya kapan kegiatan Jogja International Performance ini kan menjadikan update wisata dan lifestyle wisatawan dan beberapa negara setelah adanya pandemi COVID-19. Apa saja sih Pak yang menjadikan perbedaan paket wisata sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19? Pastinya destinasi ya. Destinasi seperti kita ketahui selama pandemi kemudian orang banyak berada di outdoor, di luar ya. Nah, sehingga menjamurnya destinasi-destinasi yang berbasis alam. Nah, ini kemudian ya hampir semua daerah di Indonesia, ya khususnya Jogja juga berlomba-lomba membuat destinasi-destinasi yang berbasis alam. Selain kalau untuk asing itu selain temple itu tadi beberapa mana ya kita ketahui ada beberapa destinasi yang ada di perbukitan yang sekarang diminati juga oleh asing selain domestik. Ini menjadi lifestyle saat ini, katakanlah hanya sekedar ngopi ya atau healing seperti itu di destinasi-destinasi yang seperti yang saya sampaikan tadi yang instagramable. Nah, ini ternyata tidak hanya diminati oleh domestik, asing pun ternyata juga menyukai seperti ini. Dan bagaimana juga kita sebagai tour operator bisa memanage atau mengarahkan mereka untuk mengikuti ya lifestyle yang saat ini yang sedang terjadi, yang lagi hits seperti ini ya inilah kondisi saat ini yang sedang digandrungi oleh para wisatawan. Jadi perbedaannya di destinasi ya Pak, mengikuti apa yang sedang trending di Jogja. Betul. Instagramable seperti itu. Saya nggak usah sebutkan namanya, itu memang mungkin ada tahu semua kan ya, di sekitar Borobudur
Borobudur itu ada hanya orang datang untuk sekedar foto ya. Kemudian di bukit-bukit di daerah Kidul juga banyak, pantai. Kan rata-rata semuanya kan outdoor semua. Itu yang sekarang yang banyak dikunjungi oleh pariwisata domestik internasional. Oke, Pak, selanjutnya kan saya kemarin udah ada informasi rumah sakit Sarjito ini ikut ke JTM ya Pak ya. Kalau boleh tahu apa sih Pak perlawanan rumah sakit Sarjito dalam event JTM kemarin Pak? Oh ya, yang saya ketahui apa namanya, sekarang ini kan baru digalakkan itu wisata hot tourism atau apa yang namanya. Jadi kita intinya adalah kita mencoba untuk apa ya, orang berobat, orang Indonesia itu banyak berobat di luar negeri ya, sehingga rumah sakit yang ada di Indonesia ini sepakat dan mereka membuat asosiasi. Bagaimana caranya mereka itu bagian dari pariwisata, sehingga mereka bergabung di JTM ini memperkenalkan bahwa mereka juga siap menampung atau menerima orang-orang yang sekedar hanya untuk check out, dan ini Indonesia pun ada dengan fasilitas yang sangat komplit. Salah satunya adalah Sarjito. Nah, Sarjito adalah rumah sakit negeri yang ada di Yogyakarta. Mereka juga sekarang dengan gencarnya mempromosikan fasilitas-fasilitas apa yang mereka miliki, tidak hanya untuk domestik, jadi untuk orang asing pun bisa berobat ke sini gitu, dengan peralatan kita yang cukup canggih dan tentunya biayanya yang relatif cukup apa ya, untuk orang asing cukup murah, mencukupi lah untuk kawasan kantong orang domestik juga, jangan hanya ke luar negeri. Itu sih ya. Selanjutnya mungkin lalu dari informasi yang saya temukan kan target dari Jogja International Travel Mart tahun ini itu kan menargetkan sekitar 50 sampai 60 miliar ya Pak ya, dengan estimasi satu hotel itu bisa menghasilkan 1 miliar. Dari data yang telah saya cari sebenarnya ini lebih rendah dari tahun kemarin targetnya. Kalau boleh dijelaskan kenapa target tahun ini menjadi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya pada acara event JTM? Ya, karena kita melihat setelah bulan September ini ke 2023 pun kondisi menuju normal itu kan masih belum apa ya. Kita bukan pesimis ya, tapi kita melihat memang untuk kembali normal memang butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun ke depan. Kita melihat juga ada resesi ekonomi yang di depan mata, kemudian beberapa dari airline ini juga belum pulih, karena yang membawa wisatawan itu kan mereka sebagai medianya yang bawa wisatawan, penerbangan ini belum pulih. Itu kita tidak terlalu buru-buru juga, tidak boleh berharap sangat besar pada target ini, karena kita yakin juga kita tidak dunia pariwisata ini sedang growing, tapi tidak speednya itu tidak bukan seperti yang dulu gitu. Ini baru merangkak, naik ke atas pelan-pelan, masih slow gitu. Makanya kami panitia ini juga melihat 2023 ini ekonomi terutama pariwisata bisa naik, tapi belum bisa kembali normal sebelum pandemi. Baik, karena semua itu butuh recovery ya Pak ya, karena recovery juga tidak memakan waktu yang singkat, tetapi apalagi dunia pariwisata ini kan sangat luas ya Pak. Iya, betul. Baik, lalu pertanyaan yang terakhir mungkin mengenai tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi oleh para stakeholder Jogja International Travel Mart untuk mengakselerasikan pertumbuhan industri pariwisata yang berkualitas? Ya, tantangannya saat ini ya pastinya adalah persaingan dari destinasi itu sendiri. Kita di Jogja ini ya kita bersaing dengan beberapa destinasi lain yang rata-rata juga mereka cukup bicara juga mempromosikan destinasi mereka sendiri.
kita nggak usah jauh-jauh, kita melihat tetangga kita Solo itu sekarang sudah menjadi kota MICE. Hampir semua event MICE nasional berharap bisa menjadi internasional sekarang dibanding lagi ke Solo. Kemudian seperti Bandung, mereka juga bergerak, belum lagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa, ya semuanya. Padang, Lembang, mereka memiliki fasilitas lengkap untuk wisata MICE. Ini tantangan bagi kita sebenarnya, jangan terlena bahwasanya di dunia pariwisata pun kompetitor kita untuk destinasi itu cukup banyak dan cukup besar. Selain Bali itu sendiri, masih banyak daerah-daerah lain yang sekarang juga melihat bahwasanya pariwisata ini merupakan penghasil PAD-nya sangat besar untuk daerah mereka masing-masing, sehingga semuanya sekarang menggerakkan pariwisata. Nah ini jangan sampai kita di ini lengah dan merasa sombong gitu ya, karena tidak sedikit sekarang ini semuanya melihat pariwisatanya adalah menjadi rumah-rumah yang mereka, apalagi khusus di Pulau Jawa, Surabaya, Semarang, Solo, tadi Bandung, ini adalah yang semuanya yang aksesnya gampang dicapai oleh para wisatawan. Pesawat bandara ada, kereta api ada, jalur darat mobil ada, hampir sama dengan Jogja. Makanya ini kedepannya ya, kedepannya kali kita sama-sama harus optimis bisa menggunakan Jogja ini menjadi destinasi yang favorit. Jadi mengenai akses transportasi pun itu juga bisa menjadi tantangan untuk tiap-tiap daerah untuk meningkatkan pariwisata mereka masing-masing. Betul, ya. Lalu bagaimana pandangan PHI terhadap event Jogja International Pariwisata? Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya, JITM ini adalah barometer kita untuk bisa mempromosikan Jakarta yang berimpact dari unsur budaya yang alam, kemudian itu ada semua, dan budaya ini keraton, dua keraton itu ada radanya, ada budayanya yang masih terbiara, dan daya tariknya asik itu sangat. Kontribusi dari PHI terhadap event Jogja International. Ya, jelas tadi saya sampaikan kontribusi kita adalah satu dalam kepanitiaan, ya, yang kedua kami menyertakan juga menjadi seller anggota kami. Supaya apa? Supaya orang banyak yang datang ke Jogja itu bisa mengenal beberapa hotel yang ada di Jakarta, seperti itu. Jadi inilah peran dari PHI Daerah Semaju. Peran dari sama restoran. Oh iya, dan pertanyaan selanjutnya berdasarkan artikel yang saya baca, event ini menargetkan transaksi sekitar 50 sampai 60 miliar dan estimasi kota maksimal 1 miliar. Yang boleh dijelaskan mungkin Pak alasan menargetkan transaksi tersebut dari 50 sampai 60 Ya, jadi gini, target itu kan yang namanya target itu adalah yang akan kita tuju, entah itu nanti bisa tercapai atau tidak tercapai, itu pasti ada banyak kemungkinan. Satu tadi akses, ya, kemudian situasi dan kondisi. Misalnya dalam situasi saat ini COVID-19 itu akan juga mempengaruhi
dari target. Tapi alhamdulillah dari JDM September kemarin ya di di ITM itu kunjungan wisatawan itu asing ya, itu meningkat gitu loh ya. Hanya kita memang belum sampai mencapai target itu ya, karena JITM itu investasi ya, jangka panjang yang akan kita peroleh ya. Tadi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan faktor situasi kondisi ekonomi, kemudian keamanan itu ya, COVID dan sebagainya ya. Jadi kita masih ingin terus promosi ke luar negeri maupun ke jalur luar negeri itu juga hanya JITM, tapi kita juga melalui media sosial ya. Sekarang di sini saya bertanya apa saja sih yang dialami oleh tantangan sebetulnya di khusus JITM ini tantangan kita seperti tadi akses orang bisa berkunjung ini faktor penting tantangan kita, tapi kita harus tetap optimis, kita nggak perlu di sini ya. Ya tadi yang saya sampaikan beberapa bandara ya sudah mulai membuka penerbangan internasional dari beberapa negara, itu tantangan kita. kan tujuan JITM ini untuk mendatangkan wisatawan akan dari yang saya baca di atas untuk wisatawan mancanegara mulai dari kita apa yang menjadikan wisatawan mancanegara ini Ya, jadi gini, ternyata wisata asing itu sudah cenderung di Bali ya, dia ingin explore Jogja ya. Ternyata apa yang kita angan-angankan itu realisasi ya. Tapi kita juga jangan terlena dengan itu, kita harus mulai membenahi beberapa kekurangan kita. Perlu diketahui istrinya wisata asing kemarin itu lebih lama tinggalnya, lebih lama di Jogja daripada Bali ya. Di 20 contohnya ya, yang kemarin ada di Bali. Keluarga mereka yang ikut G20 juga bermalam di Jogja. Nah, ini adalah dampak dari JITM itu tadi yang tadi saya sampaikan, branding itu katanya selain Bali, Indonesia itu ada Jogja gitu ya. Dan mereka sukanya tidak lewat udara, mengapa darat? Karena bisa mengunjungi Jawa Timur, Malang, kemudian Pacitan, baru ke Jogja gitu ya. Jadi potensi pariwisata Indonesia itu kalau dilalui oleh darat, kata mereka ya itu luar biasa ya. tapi wisatawan negara ini lebih mudah Ya, betul. Ya, jadi gini, JITM adalah salah satu strategi kita. Kita tidak, PRI tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa memajukan industri hotel dan restoran. Kita perlu guyup sesarengan dengan stakeholder pariwisata yang lain, termasuk dengan pemerintah daerah. Tanpa ada guyup sesarengan, ya guyup sesarengan harus saling menguatkan, menyemangati, mendoakan, bekerja sama, ya, sinergitas, ya, dan juga harus ada inovasi. Tidak hanya kita menggunakan, tapi kita harus supaya tamu itu tertarik berkunjung dan dibeli. Ya, kalau sudah tertarik, itu mereka akan datang ke Jogja. Kalau sudah datang ke Jogja akan stay-nya di hotel, makanya ke restoran gitu loh ya. Ini adalah perlu ada sinergitas ya, yuk sarangan kalau bahasa kita bahasanya ya. ini saja dari saya.
dimulai, begitu juga Bandara Internasional kita diresmikan oleh Pak Presiden dengan kapasitas yang sangat luas, sangat besar, dan itu internasional mengakui. Nah, harusnya saat ini mulai pemerintah daerah harus mendorong agar airline asing bisa masuk ke Jogja, ya, karena jangan sampai mubazir bandara besar ini kemudian tidak ditaati oleh pesawat-pesawat asing, khususnya Eropa. Kita sudah layak menjadi bandara, menjadi apa ya, tujuan utama. Jadi hanya kalau dulu digaungkan adalah Jogja beyond yang lagi, tapi saat ini para pelaku pemerintah itu harus sepakat bahwasanya Jogja and beyond. Nah, beyondnya ini yang harus kita balik. Lalu dulu kita beyondnya Bali, bukan tidak mungkin Bali itu jadi beyondnya Jogja. Ini harus optimis. Oleh sebab itu ini pemerintah dan pihak stakeholder ini harus bekerja sama, bersatu bersama-sama bagaimana pariwisata di Jogja ini semakin bagus, semakin meningkat lagi. Berarti itu pemerintah dan stakeholder harus saling bekerja sama ya Pak untuk meningkatkan pariwisata di Yogyakarta ini. Salah satunya mungkin dengan menggenjot penerbangan tadi ya Pak. Aksesnya yang penting. Ya, agar Jogja menjadi tujuan utama gitu ya. Betul. Baik, mungkin dari sini saya dapat menyimpulkan Jogja International Travel Mart yang ke-13 ini merupakan salah satu wadah bagi para industri pariwisata di Yogyakarta ini ya Pak, dengan menggunakan metode diskusi round robin ya Pak, sehingga para seller dan buyer dapat bertemu secara efisien dan efektif, dan kemudian dengan event ini pula kegiatan ekonomi di Yogyakarta ini dapat meningkat dan pulih setelah pandemi sebelumnya. Oke, kesimpulan dari teman-teman. Oke, mungkin yang dapat saya simpulkan di sini, mempromosikan pariwisata Jogja itu, pariwisata Jogja itu kan sudah banyak ya Pak ya. Mungkin dengan diadakannya event ini bisa lebih mengembangkan pariwisata di Jogja serta lebih memperkenalkan destinasi yang ada di Jogja juga untuk lebih dikenal oleh masyarakat maupun masyarakat asing gitu ya. Lalu untuk di Jogja sendiri juga pariwisata merupakan pilar dari semua ekonomi. Mungkin pariwisata juga termasuk salah satu penggerak dalam ekonomi di Jogja juga. Lalu untuk saat ini targetnya juga lebih untuk mengembangkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata manis ya. Lebih berfokus kepada tentang meeting. Jadi saya juga ingin menambahkan walaupun di event ini memiliki banyak tantangan seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, tetapi event ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Tidak akan berjalan juga. Baik, mungkin terima kasih Bapak atas segala informasi yang telah dikemukakan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan kita juga sudah terjawab dan sangat bagus sekali Pak. Mungkin kedepannya saya harap Jogja International Travel Mart ini semakin baik lagi ke depannya, dan mungkin saya harap kita sebagai perwakilan dari akademisi mungkin dapat berpartisipasi mungkinnya ke Jogja International Travel Mart dan dapat berpartisipasi juga di pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Ya, harus. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semua ya. Berikutnya, kalau boleh Bapak memberikan kesan-kesan dengan melakukan event yang Ya, saya kira saya hanya berpesan penyelenggaraan JITM ini harus terus berlangsung dan harus lebih diperluas lagi untuk bayarnya yang potensial bayar dari negara-negara yang potensial bayar yang bisa langsung mendatangkan wisatawan. Kita memang perlu juga untuk bisa membuka pasar baru, tapi sekarang kita lebih manage ya pasar yang sudah ada. Saya kira itu.
Ini dapat saya simpulkan ya mengenai juga internal pendoman ini mengacu pada perkembangan pariwisata di Jogja, terlebih kepada permodalan dan pariwisata dan juga untuk istilahnya memperkenalkan Yogyakarta ini bagian dari Indonesia dikenal mancanegara yang datang dan sekarang sudah terlihat dampaknya kalau wisatawan mancanegara ini sudah banyak mengunjungi Jakarta daripada Bali. Baik, juga saja yang kami tanyakan untuk saat ini. Terima kasih Bapak atas informasi yang telah dipaparkan dan di kesempatan ini juga kami bisa mewawancarai Bapak dan mengatur juga dalam apa sih itu verifikasi perkembangannya tahun-tahun. Semoga dengan adanya event ini dapat mendorong pendapatan serta memajukan industri pariwisata yang ada di ini dan memperkenalkan berbagai wisata terutama ini kan dengan yang memang seperti yang sudah sampaikan dengan memang wisata tradisi, alam, budayanya dan kami harap juga untuk kedepannya semoga untuk tahun berikutnya kami bisa berpartisipasi karena kita kan juga dari bagian dari pariwisata. Kita bisa mungkin cukup info yang ditanyakan. Terima kasih ya, ada sukses ya.